Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Berapa hari saya nggak ngupload video. Nah oke, kebetulan saya punya unit servis yang masalahnya mimis sumbat ya, tersumbat di laras. Ini kalau 5 mimis ini sepertinya lebih. Oke, dengan kondisi seperti itu sudah tidak bisa lagi disogok pakai bambu. Kalaupun pakai kawat kita harus memaksa, yang akhirnya resikonya laras akan rusak. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengeluarkan mimis yang sudah terlanjur banyak? Nah, oke, di video ini akan kita bahas. Akan saya kasih tips juga gimana supaya mengeluarkannya lebih enak dan caranya tetap aman ya. Sebetulnya cara ini banyak dilakukan oleh teman-teman di YouTube yang lain, sepertinya sudah melakukan juga, tapi akan saya jelaskan secara detail ya, seperti biasa. Secara detail saya jelaskan dan alasannya kenapa nanti akan saya jelaskan. Nah, namun sebelum lanjut, terima kasih buat teman-teman subscriber semua ya, sehat selalu ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton, tunggu apa lagi, like, share, komen, subscribe. Kalau ada masalah langsung aja sharing, nomor WA selalu saya sertakan di deskripsi. Kalau nggak ada di deskripsi video ini, mungkin bisa cek di video-video yang lain. Oke, intinya kalau saya tidak sibuk pasti saya balas. Oke ya, sebelumnya ini kita proses dulu ya. Saya lepas dulu larasnya. Nanti setelah terlepas baru kita lanjut gimana sih caranya. Oke, sip. Oke lah teman-teman, sudah saya lepas larasnya. Oh, kita ukur dulu ini sebanyak apa sih mimis yang ada di dalamnya. Oke. Ini disogok pakai kawat sudah nggak mampu teman. Oke ya, kita coba ukur dulu. Oke teman-teman ya, segitu ya. Oke, segini ya teman-teman. Baru kemudian, nah ini segini ya, kita sogok dari sini. Nah segini. Oke, segini teman. Ini segini mimis semua ini. Ini ya udah nggak mungkin disogok teman. Banyak sekali yang memaksa menyogok ya, memang keluar. Tapi alhasil apa? Masih untung kalau laras ini alurnya nggak rusak. Kalau rusak, ya pastinya nggak bisa dipakai teman. Nah satu lagi, di saat disogok, karena posisi kan dipaksa, maka mimis itu akan masuk ke lubang transfer ini. Otomatis di sini akan tersumbat. Walaupun sudah keluar semua mimisnya, kemudian ditembakkan, pasti tersumbat. Nah, jadi saya punya caranya. Yang pertama, kita harus sediakan pemanas. Saya menggunakan gas portable ini teman ya, gas portable ini. Nah, pertanyaannya, Mas, itu laras kalau dipanasi nanti gimana? Kan ada itu di channel-channel YouTube yang lain. Untuk membuat cuk laras itu bisa dengan cara dipanasi. Kemudian dan akhirnya terjadi penyempitan pada laras yang dipanasi. Di saat dites dimasukkan mimis akan terjadi penyempitan. Nah, terkadang mereka melakukan itu. Nah, jadi begini teman-teman caranya. Selagi cara mendinginkannya itu benar, dia akan kembali seperti semula, tidak akan dia terjadi penyempitan. Nah, jadi kalau sudah dipanasi, itu didinginkannya jangan pakai air ya, jangan pakai air, biarkan dingin dengan sendirinya sampai betul-betul dingin, maka dia akan kembali seperti semula. Dia tidak akan menjadi atau merubah bagian yang kita panas itu menjadi sempit, tidak seperti itu. Makanya banyak sekali ya teman-teman, mungkin udah pernah lihat di channel-channel lain cara membuat cuk ya, dengan cara dipanasi. Setelah dipanasi, nanti didinginkan pakai air, maka yang sudah dipanasi kalau kita masukkan mimis terus dia akan terasa sempit. Nah itu memang betul. Karena apa? Karena dia belum kembali ke posisi seperti semula. Kan dia memuai kalau dipanasi. Begitu dia belum kembali, ini posisi kan ngembang ya dipanasi ya, udah langsung didinginkan, otomatis dia langsung terdiam di situ dan tidak kembali ke seperti semula. Nah, jadi seperti itulah kejadiannya teman-teman ya, efeknya. Nah, makanya
untuk menghilangkan mimis atau mengeluarkan mimis yang sudah padat seperti ini, dipanasi, tapi cara mendinginkannya biarkan sampai dingin sendiri. Nah, oke teman ya, jadi teman-teman sediakan seperti ini. Kalau tidak ada ya mungkin bisa pakai kompor gas di dapur juga bisa. Nah, namun sebelumnya ada satu tips lagi teman-teman. Sebelum dipanasi, dimasukkan oli dulu dari atas. Oke, fungsinya kenapa? Supaya nanti di saat timah atau mimis yang ada di dalam ini cair, dia bersih total. Nah, kemarin ada yang sharing sama saya, sudah saya panasi mas, tapi kenapa kok di bagian bekas yang sumbat itu masih terasa seret, kok kayaknya sepertinya ada sisa-sisa mimis masian gitu, berarti kan belum bersih. Jadi dengan cara dikasih oli, nanti begitu panas oli ini langsung akan ikut ikut meresap dan akan licin, jadi dia akan keluar semua. Oke teman ya, jadi di bagian mana tadi, di bagian sini ya, jadi bagian sini aja yang kita panasi, nggak perlu semuanya. Oke, kita lanjut, kita proses yuk. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini posisinya satu lagi teman-teman ya, kita pakai alas kayu ya, terserah kayu apa, yang penting kayu. Nanti kalau sudah diinikan. Kemudian satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk seal loading mimis ya, seal loading mimis dikeluarin. Ntar saya keluarin dulu, nanti kalau nggak dikeluarin dulu dia akan terbakar. Oke, mengeluarkannya pakai jarum aja teman-teman. Kalau bisa nanti kalau memang kondisinya juga udah nggak bagus, sekalian diganti aja. Oke gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pakai jarum seperti ini aja ngambilnya. Oke teman-teman. Nah biasanya sih saya kalau udah saya keluarkan gini pasti saya ganti. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Supaya panasnya merata sambil diputar teman-teman. Nah itu udah keluar teman-teman ya, itu ya. Nah oke, tuh itu olinya tadi teman-teman. Oke, itu teman-teman, pelan-pelan aja teman-teman ya, jangan kuat-kuat karena dia posisikan panas. Oke, coba saya intai dulu. Oke teman-teman ya, jadi ini udah selesai, sudah keluar semuanya. Jadi posisinya seperti ini, harus biarkan dingin sendiri. Kalau nanti disiram maka dia pemuaiannya akan berhenti di situ, tidak kembali lagi ke semula, sehingga akan merubah diameter atau ide dalamnya sehingga menyempit. Jadinya di sini nanti ada cuknya ya kalau didinginkan langsung pakai air. Oke, ini akan dibiarkan selama beberapa, ya kayaknya ini lama lah. Ya intinya kita potong saja videonya. Oke, sip. Oke ya teman-teman, setelah menunggu beberapa menit akhirnya sudah selesai, sudah dingin lah ya.
Kita lihat alurnya. Oke teman-teman, sip. Oke ya, itu yang apa itu pas lubang ini. Nah, pas lubang angin, jadi ada nampak hitam. Itu pas lubang angin ini. Oke, kita tes pakai mimis teman-teman. Pakai mimis kita sogok. Masuk mimis. Kita sogok. Tuh, tetap enak. Tuh. Nggak keras. Tuh, tetap enak. So, tetap seperti semula ya. Seperti semula. Nah, ini baru cuknya di depan nih terasa. Dorong lagi sedikit dan akhirnya keluar. Tuh, keluar. Oke. Keluar, teman-teman. Oke, kita lihat posisi alurnya. Tuh, masih bagus dia, nggak ada apa namanya perbedaan. Oke, akan saya lanjutkan ke pemasangan teman-teman ya. Nanti langsung ke tes akurasinya ya. Kita buktikan apa betul-betul tetap bagus atau tidak dengan cara saya ini. Oke, sip, lanjut ya. Saya pasang dulu larasnya. Oke teman-teman ya, waktunya pengetesan. Apakah metode saya tadi betul-betul benar dan tidak merusak alur laras setelah larasnya tersumbat. Kita tes perkenaan dulu. Oke, sip. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu hasilnya setelah saya lakukan metode mengeluarkan mimis yang tersumbat di dalam laras yang sangat banyak jumlahnya, yang tidak bisa dikeluarkan dengan menyogok menggunakan bambu atau menggunakan kawat. Kalau menggunakan kawat sebetulnya tetap bisa teman-teman, tapi resikonya sangat tinggi. Kalaupun dia akurasinya akan terganggu gara-gara larasnya rusak. Kalaupun tidak rusak, dia tetap akan dibongkar total. Karena apa? Karena mimis yang dipaksa keluar dari sini kan banyak. Waktu disogok dari depan, otomatis dia makin padat. Ya memang dia mau keluar dengan cara memaksa, namun dia akan masuk ke lubang transfer. Ujung-ujungnya nggak bisa juga dipakai, harus bongkar total. Nah itu kalau dia betul-betul bisa. Tapi kalaupun akhirnya alurnya rusak, ya akurasi nggak akan kembali seperti sedia kala teman-teman ya. Nah jadi ini udah saya lakukan metode atau dengan cara saya ya, mungkin teman-teman bisa menirunya. Intinya apa yang saya lakukan tadi ya diikuti, difahami, supaya teman-teman tidak salah kaprah yang sehingga larasnya dipanasi kemudian karena salah cara pendinginan akhirnya di sini ada cuk. Jadi di depan ada cuk, di sini ada cuk, gara-gara pendinginannya langsung didinginkan pakai air. Oke, ini unitnya teman-teman ya. Oke, Excalibur ya, ini Moroder keluaran dari Excalibur. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan ya tutorial ini dan tips-tips yang saya berikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu banyak sih sebetulnya yang bertanya, gimana mas caranya mengeluarkan mimis, sudah saya sogok pakai bambu nggak bisa, nanti kalau pakai kawat takut rusak, seperti itu. Dan ada juga yang sudah menyogoknya pakai kawat, setelah itu akurasinya nggak dapat katanya kan. Kemudian ya saya tidak mengatakan bahwasannya alurnya rusak, tapi saya suruh cek lagi, pastikan udah benar-benar bersih, tidak ada sisa-sisa mimis yang
atau timah yang masih lengket di alur. Nah, karena biasanya kalau menyogok dengan paksa dia ada sisa-sisa. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih buat subscriber saya. Sehat selalu ya. Dan buat yang baru nonton jangan lupa like, share, komen, subscribe. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur. Jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas. Tentunya jalur CPO Hunting lintas Sumatera.